Rahim setan di rumah tua. Malam itu langit menghitam tanpa bintang, seperti lembaran kain duka yang digantung di atas desa kecil di kaki Gunung Cakrabuana. Desa Ciranggon, yang hanya terdiri dari 42 rumah, seakan terselip di peta Jawa Barat, dan malam itu, seisi desa terdiam dalam ketakutan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Rumah di ujung barat desa, yang saat ini dikenal sebagai rumah dukun, dulunya adalah tempat tinggal pasangan suami istri sederhana, Pak Dharma dan Bu Lasmi. Rumah mereka dibangun dari papan jati, berdiri kokoh di antara pohon bambu yang melambai pelan ketika angin malam menyapa. Bu Lasmi sedang hamil tua. Kandungannya memasuki bulan ke-9, dan desa belum memiliki akses listrik. Lampu minyak tergantung di setiap sudut rumah, menari-nari pelan dengan cahaya kekuningan yang tampak sendu. Malam itu hujan turun dengan deras. Petir menyambar seperti cambuk dewa pemarah, dan suara gemuruhnya seolah mengguncang tulang. Di dalam rumah, Lasmi terbaring di kasur tipis dengan tubuh penuh peluh dan wajah yang sudah mulai membiru. Rasa sakit melanda perutnya dalam gelombang yang tak tertahankan. Dharma, yang tak tahu harus berbuat apa, menggigil di sisi istrinya. "Aku panggil dukun beranak," serunya, lalu berlari menembus hujan. Namun, dua dukun beranak desa itu sedang pergi ke kecamatan menghadiri hajatan keluarga. Tak ada satupun warga yang tahu apa yang harus dilakukan. Dharma nyaris putus asa, sampai seorang wanita muncul dari balik kabut hujan di jalan kecil. Perempuan itu mengenakan kebaya hitam lusuh, kepalanya tertutup selendang yang menutupi seluruh wajahnya. Ia membawa buntalan kecil berisi rempah dan dupa. Suaranya serak dan lirih, nyaris seperti bisikan dari dasar sumur. "Aku tahu. Lasmi sedang melahirkan. Aku bisa bantu." Dharma yang terdesak, mengangguk tanpa banyak tanya. Wanita itu melangkah masuk ke dalam rumah, dan pintu ditutup. Tidak terkunci, hanya ditutup. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Tetangga yang rumahnya paling dekat, sekitar 30 meter dari rumah Dharma, mengaku mendengar tangisan bayi sekitar jam 2 malam. Namun tangisan itu cepat berubah menjadi suara lain. Suara melengking, seperti daging yang disobek. Diikuti suara ketawa pelan. Paginya, warga menemukan rumah itu terbuka lebar. Bu Lasmi terbujur di atas ranjang, tak bernyawa, dengan mata terbuka dan darah kering menghitam di ujung bibir. Perutnya robek, tapi bukan seperti perut wanita yang selesai melahirkan. Lebih mirip seperti dicabik dari dalam. Tak ada bayi. Tak ada suami. Tak ada dukun. Yang tertinggal hanya satu lilin hitam, masih menyala di pojok kamar meski tak ada angin, tak ada sumbu cadangan. Udara terasa pengap. Dinding kamar penuh dengan bercak merah, membentuk pola yang tak bisa dikenali. Pak Dharma tidak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya ia gila dan melarikan diri ke hutan. Yang lain percaya ia dibawa setan. Dan sejak itu, rumah itu tak pernah ditinggali lagi. Setelah kejadian malam itu, tak ada satupun warga desa Ciranggon yang mau lagi melangkah masuk ke rumah milik Pak Dharma. Bahkan lewat di depannya saja, orang-orang memilih memutar arah, meskipun harus menempuh jalan yang lebih jauh. Rumah itu kini seperti mayat yang tidak dikuburkan, berdiri kaku, membusuk pelan-pelan bersama waktu. Dinding kayunya menghitam, bukan karena usia semata, tapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terlihat, namun bisa dirasa. Bau busuk dari rumah kosong.
Beberapa minggu setelah kematian Bu Lasmi, warga mencium bau aneh setiap kali melewati rumah itu. Bukan bau bangkai biasa. Baunya seperti daging gosong dicampur kemenyan basi. Bahkan kambing milik Pak Ujang yang lepas dan masuk ke pekarangan rumah itu ditemukan mati keesokan harinya. Lidahnya terjulur, matanya hilang, dan perutnya terbuka. Mirip dengan keadaan perut Bu Lasmi waktu itu. Kambing MAH bisa dimakan macan, kata Pak RW mencoba menenangkan. Tapi tak ada macan yang meninggalkan bekas tulisan di tanah, di sekitar bangkai itu. Tulisan seperti aksara Sunda kuno, tapi terbalik dan berwarna hitam seperti arang. Anak-anak desa dilarang bermain dekat rumah itu. Tapi anak-anak, seperti biasa, selalu penasaran. Ada satu kelompok bocah, Riki, Arul, dan Dadan, yang iseng mendekat pada sore hari menjelang maghrib. Mereka berani taruhan, siapa yang paling berani mengetuk pintu rumah dan menyebut nama Bu Lasmi 3 kali. Riki yang paling nekat. Ia mengetuk sekali, 2 kali, 3 kali. Bu Lasmi, Bu Lasmi, Bu Lasmi. Tak ada jawaban. Tapi saat mereka berbalik hendak lari, jendela rumah mendadak berdetak sendiri, seolah ada yang mengguncangnya dari dalam. Kemudian, dari balik kaca yang kotor dan berdebu itu, mereka melihatnya. Wajah perempuan pucat, dengan rambut basah menutupi muka, dan mata putih kosong menatap mereka, sambil menggoyangkan buayan kosong. Mereka lari terbirit-birit sambil menangis. Riki pingsan sebelum sampai rumah. Ketika sadar, ia hanya bisa berkata, bayinya nangis, tapi nggak ada isinya. Kosong. Tahun berganti. Rumah itu tetap berdiri, walau sekarang lebih mirip reruntuhan. Gentengnya banyak yang copot. Ilalang dan rumput liar sudah menelan separuh tembok depan. Tapi lilin hitam itu masih ada di kamar tempat Bu Lasmi meninggal. Tak ada yang pernah melihatnya padam. Tak ada yang pernah bisa mencabutnya. Pernah suatu kali, seorang penjaga malam yang bertugas mengawasi batas desa, Pak Waryo, memutuskan beristirahat di bangku dekat rumah itu. Ia lelah, dan lampu senternya kehabisan baterai. Dalam gelap, ia mengaku mendengar suara lirih perempuan dari dalam rumah. Pak, tolong, saya mau lahiran, tolong panggil dukun. Pak Waryo mengira itu suara warga. Tapi saat ia dekati rumah itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Lilin hitam di dalam kamar itu menyala, dan dari belakang tirai, ada bayangan tubuh wanita yang tergantung di langit-langit, dengan perut yang bolong dan menggantung tali pusar panjang seperti tambang. Ia pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga menemukannya dengan mulut berbusa dan bau kemenyan yang menempel di tubuhnya. Rahim tak bertuan. Cerita pun terus berkembang. Ada yang percaya rumah itu kini bukan sekadar tempat tinggal setan biasa. Tapi lebih dari itu, rumah itu sudah menjadi rahim, tempat entitas tak dikenal memelihara sesuatu yang belum lahir, atau mungkin belum selesai lahir. Para tetua desa sepakat untuk menyucikan rumah itu. Mereka memanggil beberapa ustaz dan orang pintar dari luar kampung. Tapi semua ritual selalu gagal. Ustaz yang memimpin ritual terakhir malah muntah darah dan mengaku melihat sesuatu di langit-langit kamar. Ada perempuan tergantung, tertawa sambil membuka perutnya, dan dari dalam perutnya, keluar tangan bayi tapi tangan itu berkuku tajam dan matanya merah. Setelah kejadian itu, rumah itu dibiarkan. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi.
Tapi satu hal aneh terjadi setiap bulan purnama. Selalu ada bayi yang menangis dari dalam rumah itu. Tangisannya pelan, serak, dan tidak alami. Seperti bayi yang berusia ratusan tahun. Tahun demi tahun berlalu. Desa Ciranggon akhirnya tersentuh juga oleh pembangunan. Jalanan diperbaiki, listrik masuk, sinyal internet mulai stabil meskipun hanya 3G di beberapa titik. Anak-anak muda mulai akrab dengan HP, TikTok, dan konten horor viral. Namun, satu hal tak berubah, rumah kosong di ujung desa itu masih berdiri. Dindingnya sudah dipenuhi jamur, atapnya bolong, tapi seperti tubuh mati yang tidak bisa membusuk sepenuhnya. Rumah itu tetap utuh, dan tetap memancarkan rasa tidak enak di dada siapapun yang mendekat. Seorang remaja bernama Rino, usia 17 tahun, adalah konten kreator amatir dari desa. Ia membuat akun TikTok bernama Cerita Ciranggon, isinya tentang kisah-kisah urban legend lokal. Followernya mulai naik setelah ia mengangkat soal rumah tua itu. Di salah satu videonya, Rino berkata, "Warga sini percaya, rumah ini dihuni arwah Bu Lasmi yang mati saat melahirkan. Tapi, ada yang lebih ngeri. Mereka bilang, yang keluar dari rahim Lasmi bukan bayi, tapi setan yang sekarang tinggal di dalam rumah ini." Video itu viral. Dalam 3 hari, 80.000 views. Komentar masuk ratusan, sebagian minta dia live langsung di depan rumah itu. Dan tentu saja, Rino, yang masih muda dan haus konten, setuju. Live di depan rumah setan. Malam Jumat, pukul 22.30, Rino pergi ke depan rumah Bu Lasmi. Ia bawa tripod, ring light, dan HP Android-nya. Live pun dimulai. Komentar masuk deras. "Masuk dong sekalian. Cek suara bayi bro. Setannya cakep gak? Wajah dengan air mata bahagia. Awalnya aman-aman saja. Angin berembus. Suara jangkrik. Hanya rumah bobrok di belakangnya. Tapi saat durasi live memasuki menit ke-12, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, sinyalnya full bar, tapi gambar mendadak glitch. Ring light berkedip cepat. Dan dari speaker HP-nya terdengar suara bayi. Diikuti suara lirih wanita. "Jangan ganggu bayi ibu." Komentar membanjiri. "Bro, ada sosok di belakang lo. Gila, itu kepala terbalik. Matikan live." Rino jatuh. Kamera goyang. Live-nya terputus dengan frame terakhir menunjukkan tangan hitam merayap dari sela-sela jendela rumah. Esok paginya, Rino ditemukan pingsan di sawah, tapi tidak bisa bicara. Ia hanya menunjuk ke arah rumah dan menangis. Tangannya menggaruk-garuk perutnya sendiri sampai berdarah. Di rumahnya, HP-nya masih hidup. Di galeri ditemukan satu rekaman video yang tidak pernah ia rekam. Video gelap, dengan suara tangisan bayi dan tawa wanita tua. Di akhir video, muncul tulisan yang terbakar sendiri, "Rahim belum kenyang." Setelah kejadian itu, warga makin takut. Semua yang berhubungan dengan rumah itu dihindari. Pak RW bahkan mengusulkan rumah itu dibakar saja. Tapi entah mengapa, selalu hujan turun setiap kali rencana itu dibahas. Bahkan saat musim kemarau. Ada rumor baru, bayi yang dulu hilang sebenarnya belum pernah keluar dari rahim. Tapi, sosok itu tumbuh di dalam rumah.
seperti parasit. Ia menyerap energi, kenangan, bahkan rasa takut dari siapapun yang mendekat. Dia bukan bayi, bukan anak, dia bukan manusia. Dia hanya tumbuh karena ibunya belum bisa mati dengan tenang. 1 bulan setelah kejadian Rino, datanglah Wira, mahasiswa jurusan film dari Bandung. Ia sedang mengerjakan proyek dokumenter tentang tempat terkutuk di Jawa Barat. Wira mendengar cerita rumah itu dari forum Reddit dan memutuskan untuk datang bersama 2 temannya, Ojan, kameramen, dan Yola, narator. Mereka tidak percaya pada hal-hal mistis. Mereka bawa kamera 4K, perekam audio, drone, dan alat TMF. Mereka ingin membuat dokumenter gaya found footage. Wira berdiri di depan rumah, senyum mengembang sambil menatap kamera. Kita akan masuk ke rumah yang katanya dihuni bayi setan dari rahim ibunya yang mati saat melahirkan. Ini akan jadi dokumenter paling gila. Mereka masuk. Dan setelah itu, matahari sudah condong ke barat ketika Wira, Ojan, dan Yola sampai di depan rumah tua itu. Mereka bertiga berdiri diam beberapa detik, menatap bangunan yang tampak seperti daging mati yang tak bisa membusuk. Papan-papan kayu bergoyang pelan ditiup angin, suara deritnya terdengar seperti rintihan makhluk sekarat. Ojan mengangkat kameranya. Rolling. Wira menarik napas. Dalam hitungan menit, kita akan menjadi tim pertama yang merekam bagian dalam rumah Bu Lasmi, yang dikenal warga sebagai rahim setan. Yola menambahkan, kami bawa EMF reader, kamera insinyur, dan voice recorder. Kami tidak percaya setan, tapi percaya bahwa trauma kolektif bisa tinggal di suatu tempat. Kita akan membuktikan itu. Ketiganya lalu membuka pintu rumah. Kayu tua itu mengerang. Udara dari dalam menyeruak keluar, seperti napas basi dari mulut orang mati. Begitu masuk, hawa berubah. Udara dingin seperti dari kulkas menyergap tubuh mereka meskipun di luar matahari masih bersinar. Rumah itu diam, tapi bukan diam biasa. Lebih seperti rumah itu mendengarkan mereka. Lantai penuh debu, tetapi di beberapa tempat ada jejak kaki kecil, seperti anak balita, tapi jari-jarinya hanya 3. Mereka menyalakan alat TMF. Jarum langsung bergerak tak terkendali. Wira masuk ke ruang tamu dan mendapati lukisan dinding dari arang yang tampaknya dibuat dengan jari. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita tersenyum, dengan perut terbuka dan bayi bermata merah yang menggigit tali pusar. Yola mulai merasa mual. Ia memegang perutnya. Kayak ada yang nendang dari dalam, katanya. Wira dan Ojan tertawa kecil, menegur Yola karena terlalu terbawa suasana. Tapi Yola tidak bercanda. Wajahnya pucat. Mereka lanjut ke kamar belakang, kamar tempat Bu Lasmi meninggal. Pintu kamar tertutup rapat dan saat didorong, terasa berat seperti ada tubuh besar yang menahan dari dalam. Tapi ketika mereka mendobrak, pintu terbuka mudah, terlalu mudah. Begitu pintu terbuka, mereka semua terdiam. Ruangan itu seperti bukan bagian dari dunia luar. Langit-langitnya tinggi, tak masuk akal, seperti katedral yang membusuk. Dinding dipenuhi coretan mantra, berulang-ulang satu kalimat dalam bahasa Sunda lama. Teu aya rahim salian tien ugus dipilih. Tak ada rahim lain selain yang telah dipilih. Di tengah ruangan ada buayan kayu, tua dan penuh noda merah tua. Di atasnya tergantung lilin hitam, yang menyala sendiri. Tak ada angin.
Tak ada api. Tapi lilin itu menyala. Ojan mengarahkan kamera ke buayan. Tapi layar kamera tiba-tiba statis. Ia mengetuk-ketuk kameranya, frustrasi. Kemudian dari layar monitor keluar gambar kabur, wajah bayi dengan mata hitam menganga dan gigi yang tajam. Sekejap saja. Gue dapat itu di kamera, teriak Ojan, tapi tiba-tiba tubuhnya membeku. Matanya mendelik ke satu titik, langit-langit. Wira menengadah. Sesuatu menggantung di sana. Bu Lasmi. Atau, sesuatu yang dulu adalah Lasmi. Tubuhnya bolong dari perut, tali pusar menjuntai seperti ular hidup ke bawah. Dari perutnya, ada tangan bayi yang mencengkeram langit-langit, berusaha memanjat keluar dari tubuh ibunya. Kemudian lampu padam. Semua gelap. Dan saat cahaya dari lilin kembali menyala, Ojan sudah hilang. Wira dan Yola panik. Mereka berlari keluar kamar, kembali ke ruang tamu. Tapi rumah itu berubah. Ruangannya seperti bergeser, lorong jadi panjang, tangga muncul di tempat yang tak pernah ada. Mereka mencoba buka pintu depan, tapi hanya menemukan tembok berdarah. Dari belakang mereka, suara bayi menangis, diikuti suara wanita yang bicara lirih. "Jangan ambil anakku, dia belum kenyang." Wira mencoba membaca doa. Yola memegang kamera sambil menangis. Dari kamera, mereka melihat bayangan Ojan, tapi tubuhnya sudah berubah. Matanya hitam legam, kulitnya abu-abu, dan dia membuka mulutnya, mengeluarkan suara bayi dari dalam tenggorokannya. Wira akhirnya pingsan. Yola ditarik masuk ke dalam kamar oleh sesuatu tak terlihat. Keesokan harinya, warga menemukan Wira tergeletak di jalan kecil dekat sawah. Kamera masih tergantung di lehernya. Tapi memori di dalamnya kosong. Ia tidak bisa bicara, tapi perutnya membesar. Dokter puskesmas bilang itu bukan kehamilan. Tapi ada detak jantung kecil dari dalam perut Wira. Hari-hari setelah kembalinya Wira terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Ia dibawa ke rumah sakit jiwa karena terus berteriak dalam tidur, bahasa yang tidak dikenali siapapun. Perawat mencatat bahwa setiap malam Jumat, Wira mengalami kejang hebat, dan tubuhnya seperti sedang melahirkan, meski ia jelas bukan wanita. Dokter yang memeriksa USG perutnya menemukan sesuatu yang bergerak dalam rongga perut Wira. Ini bukan janin. Ini mirip kumpulan tangan bayi, tapi jumlahnya terlalu banyak. Yola tak pernah ditemukan. Tapi seminggu setelah kejadian, akun TikTok Rino menerima satu DM dari akun yang tak dikenal. Tidak ada foto profil. Isinya hanya satu video pendek. Video dari dalam rumah Lasmi. Menampilkan Yola yang sedang berdiri di kamar. Ia hamil besar, matanya kosong. Di belakangnya, bayangan Bu Lasmi berdiri, menggoyangkan buayan. Di akhir video, suara bayi menggema, lalu muncul tulisan, "Anakmu sekarang milik kami." Video itu langsung menghilang dari server TikTok. Tapi Rino sempat mendownloadnya. Ia menyebarkan ke beberapa grup horor dan Reddit Indonesia. Beberapa netizen mencoba membongkar video itu, dan menemukan satu hal aneh. Dalam satu frame tercetak wajah Wira di perut Yola. Wajah itu terbuka pelan, dan dari mulutnya muncul tangan bayi mungil. Seorang nenek tua dari desa sebelah, Maksuen, datang ke Ciranggon setelah mendengar kabar Wira.
Ia dikenal sebagai penutup rahim gaib, orang yang dipercaya bisa menyegel portal kelahiran yang terkutuk. Maxuen berkata, Bu Lasmi dulu tidak mati karena melahirkan. Dia ditumbalkan oleh dukun palsu, makhluk gaib yang menyamar untuk menanam benihnya sendiri dalam rahim manusia. Setiap malam purnama, bayi itu tumbuh sedikit demi sedikit. Tapi ia bukan bayi. Ia wadah untuk sesuatu yang lebih besar. Maxuen bersiap melakukan ritual penutupan. Ia meminta agar Wira dibawa kembali ke rumah Bu Lasmi. Malam itu, purnama penuh. Rumah itu masih berdiri. Wira duduk di kursi rotan bekas, tubuhnya gemetar. Maxuen menyalakan 7 lilin, bukan hitam, tapi merah darah ayam cemani. Ia menggambar lingkaran di lantai rumah, mengucapkan mantra dalam bahasa Sunda kuno. Aroma terbakar menyengat udara. Tiba-tiba, tangisan bayi terdengar dari seluruh penjuru rumah. Tapi bukan satu, melainkan banyak. Puluhan. Ratusan. Wira mulai menjerit. Perutnya menggembung cepat, seperti ada sesuatu yang mendesak keluar. Ia memuntahkan cairan hitam. Lalu, dari kulit perutnya, jari-jari mungil mulai keluar, mendorong, merobek, mencakar. Maxuen berteriak, "Tahan!" Dia keluar dari pintu salah. Tapi sudah terlambat. Dinding rumah berubah menjadi daging merah, berdetak seperti jantung. Dari langit-langit, tali pusar menjulur dan melilit Maxuen, mengangkatnya ke atas. Ia menggigit lidahnya sendiri sambil melempar botol kecil berisi darah ke arah Wira. Botol itu pecah, dan rumah meledak dalam cahaya merah. Keesokan harinya, warga menemukan puing-puing rumah itu. Tak ada tanda api, tak ada bekas ledakan biasa. Hanya tanah yang gosong dan bernapas, seperti dada manusia. Di tengah puing-puing itu, hanya satu benda yang ditemukan utuh. Buayan bayi. Di dalamnya, selembar kain putih dengan noda darah membentuk wajah tersenyum. Di desa kecil di Jawa Tengah, seorang bidan desa membantu persalinan seorang ibu muda. Prosesnya tampak normal, hingga sang bayi lahir. Ia menangis nyaring, tapi matanya tidak menangis. Matanya tertawa. Di tangannya, si bayi menggenggam lilin hitam miniatur.